Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan analisis hasil survei putusan nomor 2264/2015. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota Adinda Putri Salsabila dan Alisa Zahra. Berikut adalah peta konsepnya. Yang pertama, permasalahan dan peristiwa yang menjadi gangguan keluarga sakinah. Yang kedua, solusi dalam menjaga keluarga sakinah. Yang ketiga, proses beracara di pengadilan agama. Yang keempat, dampak dan akibat dari perceraian. Yang kelima, analisa contoh kasus. Pembahasan yang pertama, permasalahan dan peristiwa yang menjadi gangguan keluarga sakinah. Dalam menjalin sebuah hubungan, apalagi sudah berada dalam ranah pernikahan, berbagai masalah ataupun peristiwa seringkali muncul dan terjadi. Masalah atau peristiwa tersebut dapat dipengaruhi faktor eksternal maupun internal dari masing-masing pasangan. Berdasarkan contoh yang terjadi pada pasangan Bapak Anto dan Ibu Ani, dapat dilihat bahwa masalah atau peristiwa yang muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Anto memiliki sifat temperamental. Jika terjadi perselisihan, sang suami sering bersikap kasar terhadap istrinya. Jika terdapat permasalahan yang terjadi, Bapak Anto sering meninggalkan istri dan anaknya tanpa alasan dan kabar yang jelas. Yang ketiga, ketika pasangan tersebut bertengkar, Bapak Anto sering mengucapkan kata cerai. Yang terakhir, Bapak Anto tidak menafkahi kebutuhan lahir dan batin selama kurun waktu 9 bulan. Yang kedua, solusi menjaga keluarga sakinah. Yang pertama ada solusi promotif. Solusi promotif yaitu berupa ajakan atau himbauan untuk memberikan informasi mengenai menjaga keluarga sakinah. Contohnya dapat kita lihat pada dakwah-dakwah di berbagai media, seperti dakwah tentang bagaimana sikap Rasulullah terhadap istri-istrinya maupun sebaliknya. Kedua adalah solusi preventif, yaitu berupa pencegahan sebelum masalah terjadi. Contohnya setiap pasangan harus menjaga komunikasi yang baik, mengikuti seminar atau kajian tentang keluarga sakinah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah solusi kuratif. Solusi kuratif yaitu berupa upaya yang dilakukan agar permasalahan tidak semakin parah dan melebar. Contohnya, jika terdapat perselisihan, sebaiknya dibicarakan baik-baik dengan kepala dingin. Yang keempat adalah solusi rehabilitatif. Solusi rehabilitatif yaitu upaya atau kegiatan yang dapat dilakukan agar fisik maupun batin setelah menghadapi masalah tersebut. Contohnya, masing-masing pasangan dapat meluangkan waktu sendiri, pergi atau melakukan hal yang mereka sukai untuk sementara waktu sampai suasananya membaik. Yang ketiga adalah proses beracara di pengadilan agama. Proses beracara di pengadilan agama terdapat 4 tahapan. Yang pertama, tingkatan pertama. Kali ini, kami akan mengambil contoh cerai gugat. Yang kedua adalah tahap pemeriksaan perkara. Yang ketiga, proses persidangan dan penyelesaian perkara. Dan yang keempat, pengambilan akta cerai. Tingkat pertama yang dimaksud tahap ini adalah tahapan di mana penggugat menyampaikan atau memasukkan perkaranya kepada pengadilan dan pengadilan menerima penyampaian perkara tersebut dari penggugat. Prosedur tingkat pertama, cerai gugat. Langkah yang harus dilakukan penggugat atau istri dan kuasanya. Yang pertama, mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua, penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah tentang tata cara membuat suratan gugatan. Yang ketiga, surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut, harus atas persetujuan tergugat. Kedua, gugatan tersebut yang diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah dikirimnya ke ketentuannya yang pertama, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Yang kedua, bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat. Yang ketiga,
Bila penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Yang keempat, bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Gugatan tersebut memuat nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat, posita atau ke fakta kejadian dan fakta hukum, lalu ada petitum atau hal-hal yang dituntut berdasarkan posita. Yang keempat, gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kelima, membayar biaya perkara. Bagi pasangan yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma atau yang disebut dengan prodeo. Yang keenam, penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Tahapan pemeriksaan perkara. Tahapan pemeriksaan perkara yang dimaksud ini adalah tahapan yang dilakukan Pengadilan Agama memeriksa berkas perkara gugatan yang diajukan penggugat. Dalam tahap ini juga ditentukan kapan persidangan putusan akan dilaksanakan. Yang ketiga, proses persidangan dan penyelesaian perkara. Setelah perkara didaftarkan, penggugat dan tergugat menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan. Jika dalam putusan persidangan ada pihak yang tidak menerimanya, maka dilakukan upaya hukum, yaitu dapat berupa verset, banding, dan peninjauan kembali. Proses persidangan. Yang pertama adalah upaya perdamaian atau mediasi. Pada perkara perceraian, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Proses yang kedua adalah pembacaan permohonan atau gugatan. Surat gugat penggugat dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatan itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga adalah jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya. Baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Pada jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau tangkisan atau rekopensi atau gugatan balik. Proses keempat adalah replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat dapat mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Yang kelima adalah duplik tergugat. Dalam tahapan ini, dapat diulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian. 6. Pembuktian oleh penggugat dan tergugat. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. 7. Proses kesimpulan oleh penggugat dan tergugat. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan
Pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. 8 adalah musyawarah majelis. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia sesuai pada pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya ataupun pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan atau dissenting opinion. 9. Pembacaan putusan atau penetapan. Pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggat waktu 14 hari. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Putusan pengadilan agama atau mahkamah syariah terbagi menjadi 3, yaitu pertama, gugatan dikabulkan. Apabila tergugat tidak puas, dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama atau mahkamah syariah tersebut. Yang kedua, jika gugatan ditolak, penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama atau mahkamah syariah tersebut. Yang ketiga, jika gugatan tidak diterima, penggugat dapat mengajukan gugatan baru. Upaya hukum. Yang pertama adalah verstek, yaitu perlawanan tergugat atas putusan yang dijatuhkan secara verstek. Yang kedua adalah banding, yaitu upaya hukum menentang atau merasa tidak puas dari hasil yang diputuskan oleh pengadilan agama. Yang ketiga adalah kasasi, memecahkan atau membatalkan keputusan pengadilan dari tingkat peradilan terakhir saat satu pihak merasa ada hakim yang bertentangan dengan hukum. Yang keempat adalah peninjauan kembali, yaitu peninjauan kembali tidak hanya diajukan karena kepuasan atau keputusan kasasi, tetapi terhadap keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, ada pengambilan akta cerai. Akta cerai merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkraj. Pengambilan akta cerai. Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan, dalam hal para pihak hadir, salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkraj terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding atau putusan kontradiktoir atau verzet keputusan verstek. Lalu ada syarat pengambilan akta cerai. Yang pertama, menyerahkan nomor perkara yang dimaksud. Yang kedua, memperlihatkan KTP asli dan menyerahkan fotokopinya. Dan yang ketiga, membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jika menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan asli surat kuasa bermaterai 6.000 yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Yang keempat adalah dampak dan akibat dari perceraian. 1. Masa idah. Syariat Islam telah menentukan 3 larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan saat menjalani masa idah, yaitu haram menikah dengan laki-laki lain, haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat, dan wajib melakukan ihdad. Akhir masa idah Ibu Ani yaitu hitungan masa haid 3 kali haid untuk memastikan bahwa ia sedang tidak mengandung. Dan selama 3 bulan itu, Ibu Ani tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, dan wajib melakukan ihdad. 2. Harta bersama. Sesuai pasal
366 KUUP menentukan bahwa harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan atau harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama itu tergantung dari persetujuan kedua belah pihak, dan untuk harta bawaan seperti hadiah atau warisan itu sudah menjadi haknya masing-masing. Yang ketiga, pengasuhan anak. Menurut hukum Islam, apabila bercerai dua orang suami istri, sedang keduanya mempunyai anak yang belum mumayyiz atau belum mengerti kemaslahatan dirinya, maka beristrilah yang berhak untuk mendidik dan merawat anaknya itu, sehingga sampai ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Diketahui, Bapak Anto dan Ibu Ani telah memiliki anak yang bernama Arfan, lahir pada tanggal 27 Juni 2009, dan ibu bapaknya bercerai berdasarkan putusan pengadilan pada tanggal 1 Maret 2016. Maka dari itu, terhitung bahwa pada tahun 2016, bulan Maret, usia Arfan masih berumur 6 tahun. Sesuai dengan penjelasan yang telah tertera bahwa anak yang belum mumayyiz, maka yang berhak mengasuh dan mendidik dan merawatnya adalah ibunya, yaitu Ibu Ani. Namun tetap menjadi kewajiban Bapak Anto untuk menafkahi Arfan walaupun Arfan tinggal bersama ibunya. Yang keempat adalah nafkah. Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Adapun dengan anak, bahwa dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya jika terjadi perceraian. Pada perceraian Bapak Anto dan Ibu Ani, wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah maliyah, dan nafkah anak. Telah diketahui bersama juga bahwa perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah. Ditinjau dari perspektif maqasid al-syariah, maka seorang mantan istri selama masa iddah wajib diberikan nafkah, karena tanpa adanya nafkah dari mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi yang bahaya. Selanjutnya, analisa contoh kasus. Kronologis peristiwa yang terjadi yaitu kasus yang terjadi adalah kasus perceraian antara Ibu Ani binti Erman dan Bapak Anto bin Anis. Mereka menikah pada tanggal 20 Juli 2008 di kediaman istri. Mereka dikaruniai satu orang anak bernama Arfan, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juni 2009. Selama pernikahan, mereka hidup rukun dan harmonis. Sejak 2 Januari 2015, ketentraman rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dikarenakan sifat suami yang temperamental, sering berperilaku kasar, dan juga sering mengucapkan kata cerai. Suami sudah tidak memberi nafkah lahir batin dan telah pisah rumah kurang lebih 8 bulan. Alasan terjadinya perceraian adalah sang istri sangat menderita lahir batin karena sikap sang suami. Sang suami yang selalu berperilaku kasar, sering mengucapkan kata cerai, sering meninggalkan istri dan anaknya tanpa alasan dan kabar yang jelas. Suami sudah tidak memberi nafkah selama kurun waktu 9 bulan. Tempat terjadinya peristiwa yaitu perselisihan terjadi di rumah orang tua istri di perumahan Puri Kartika Lama, Blok EA 09 RT 008 RW 006, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Setelah bulan Maret 2015, mereka sudah tidak satu rumah lagi. Waktu terjadinya peristiwa yaitu masalah perselisihan yang terjadi di antara keduanya mencapai puncak pada bulan Maret 2015, hingga pada akhirnya istri membuat gugatan perceraian ke Pengadilan Agama pada tanggal 4 Desember 2015.
Usia pernikahan mereka adalah 8 tahun. Pihak yang terlibat, pertama, pemohon adalah Ibu Ani binti Erman, berumur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Lalu kedua, termohon adalah Bapak Anto bin Anis, berumur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Ketiga, saksi satu adalah Erman, berumur 64 tahun, agama Islam, tidak bekerja sebagai ayah kandung Ibu Ani dan juga mertua dari Bapak Anto. Keempat, saksi dua adalah Anti, berumur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta sebagai tetangga. Alur peristiwa yaitu: pertama, Bapak Anto berperilaku kasar kepada istri, selalu meninggalkan istri, anak, tanpa alasan dan kabar yang jelas, dan juga tidak memberikan nafkah lahir batin. Kedua, menurut keterangan saksi satu, Bapak Anto tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan bersifat kasar. Dan menurut keterangan saksi dua, selaku tetangga, sering mendengar perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Ketiga, Bapak Anto berpisah rumah dengan istrinya pada Maret 2015. Ia meninggalkan kediaman rumah istri yang sekaligus menjadi rumah Bapak Erman, yaitu sebagai mertua, dan putusan pengadilan jatuh pada tanggal 1 Maret 2016. Tanggapan atas kasus menurut Al-Quran dan Al-Sunnah, UU RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, KHI, UU PDRT nomor 23 tahun 2004. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan dalam kasus ini, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kekerasan suami terhadap istri. 2. Menghentikan pemberian nafkah kepada istri. 3. Suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dan kabar yang jelas. 4. Sering mengucapkan kata cerai. Yang pertama, kekerasan suami terhadap istri. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Menurut KHI bab 16 mengenai putusnya perkawinan dalam pasal 116 KHI, adapun beberapa alasan tersebut adalah: 1. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 2. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 3. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Yang keempat, suami melanggar talak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 6 mengenai hak dan kewajiban suami istri pada pasal 33, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pada kasus Ibu Ani dan Bapak Anto, terlihat bahwa sang istri menderita lahir dan batin terhadap perilaku sang suami. Berdasarkan UU PKDRT nomor 23 tahun 2004 pada bab 8 mengenai ketentuan pidana dalam pasal 45 ayat 1, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Dan ayat 2, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta rupiah. 2. Menghentikan pemberian nafkah kepada istri. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Surat At-Tolak ayat 6 berbunyi, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu yang baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Adapun dalil yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah lahir tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran, namun Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang berbunyi, Hidun istri Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang sangat pelit, tidak memberiku nafkah yang mencukupiku dan anakku kecuali dari apa yang kuambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah hal ini dosa bagiku?" Rasulullah menjawab, "Ambillah hartanya dengan baik dan mencukupi dirimu dan anakmu." Menurut KHI bab 7 mengenai hak dan kewajiban suami istri, berdasarkan pasal 80 KHI yaitu kewajiban suami, namun lebih lanjut dalam pasal 80 KHI dijelaskan kewajiban seorang suami beberapa adalah: pada ayat 2, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pada ayat 4, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung A. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. B. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. C. Biaya pendidikan bagi anak. Ayat 5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf A dan B di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Pasal 6, istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf A dan B. Ayat 7, kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyus. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 6 mengenai hak dan kewajiban suami istri pada pasal 34 yang berisi: 1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Menurut UU PKDRT nomor 23 tahun 2004 pada bab 3 mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga, dalam pasal 9 ayat 1, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau memelihara kepada orang tersebut. 3. Suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dan kabar yang jelas. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah dalam sabda beliau sebagai berikut, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, istrinya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1977. Hadis ini dinilai sebagai hadis sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Al-Buhuti menjelaskan, ketika suami melakukan safar meninggalkan istrinya karena uzur atau ada hajat, maka hak gilir dan hubungan untuk istri menjadi gugur, meskipun safarnya lama karena uzur. Kasyaf Al-Kana 5/192. Jika suami meninggalkan istri tanpa uzur atau kepentingan, dalam pernikahan di Indonesia terdapat sikhat taklik yang dibacakan dan ditandatangani suami.
Jika sang suami menandatangani dan membacakan hikmat ini, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai setelah ditinggal selama 3 bulan. Janganlah kamu pertahankan mereka untuk memberikan kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Quran Surat Al-Baqarah 231. Maka bagi wanita yang tidak sanggup untuk menanggung sang suami yang tidak memberikan kejelasan, diperbolehkan untuk mengajukan hulu. Menurut KHI, itu sama pada pembahasan suami berperilaku kasar, yaitu pada bab 16 mengenai putusnya perkawinan. Dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindaklanjuti. 4. Sering mengucapkan kata cerai. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kata-kata cerai dan talak juga harus dihindari dari kamus rumah tangga, walau hanya sekedar untuk gurauan. Abu Daud dalam hadis nomor 2194 meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara seriusnya terhitung serius, dan senda guraunya juga terhitung serius, nikah, talak, dan rujuk. Dalam Aun al-Ma'bud Jilid 6 halaman 188 Al-Hatabi mengatakan, para ulama sepakat bahwa lafaz talak secara terang-terangan jika diucapkan oleh seorang yang balik dan berakal, maka ucapan tersebut berlaku dan tidak bermanfaat jika ia beralasan hanya main-main, bersunda gurau atau tidak bermaksud talak. Namun, menurut KHI bab 16 mengenai putusnya perkawinan dalam pasal 116 KHI, dijelaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, talak dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu cara untuk dapat terjadinya perceraian. Tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara terperinci mengenai tata cara perceraian dengan talak ataupun tata cara perceraian dengan gugat cerai, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Masa idah. Masa idah bagi Ibu Ani adalah 3 kali haid atau selama kurang lebih 90 hari terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang sesuai dengan KHI bab 17 akibat putusnya perkawinan pada pasal 153. Pengasuhan anak. Arfan merupakan anak yang masih berusia 7 tahun, maka dari itu hak pengasuhan anak jatuh kepada ibunya, yaitu Ibu Ani, sebagaimana seperti pasal 105 KHI pada bab 14 mengenai pemeliharaan anak. Dalam hal terjadinya perceraian, 1. Pemeliharaan anak yang belum memais atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 2. Pemeliharaan anak yang sudah memais diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dalam pasal 156 KHI, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah 1. Anak yang belum memais berhak mendapatkan hadnah dan ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Kedua, anak yang sudah memais berhak memilih untuk mendapatkan hadnah dari ayah atau ibunya. Ketiga, apabila pemegang hadnah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadnah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadnah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadnah pula. 4. Semua biaya hadnah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri, sekitar umur 21 tahun. Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadnah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusan berdasarkan huruf A, B, dan D. Pengadilan dapat pula dengan mengingat
kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya. Terima kasih.